Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi fikih kelas 1 Madrasah Juda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam Naska sebagai moderator, dan pematerinya nanti ada Mbak Nur Latifah dan Dina Sayani. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok kami. Dipersilahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis buku ajar materi fikih kelas 1 MI pada bab pertama dan kedua. Pada poin pertama yaitu kesesuaian silabus dengan KKO. Kompetensi dasar yang pertama yaitu ada kata kerja menerima yang terdapat pada KKO A1 afektif. Yang kedua menjalankan ada pada KKO P2 psikomotorik. Yang ketiga memahami ada pada KKO C2 kognitif. Dan yang keempat mengomunikasikan atau mengintegrasikan ada pada KKO P2 psikomotorik. Nah, karena sudah ada afektif, psikomotorik, dan kognitif, maka kesesuaian silabus dengan KKO ini sudah sesuai karena sudah mencakup semua, yaitu pada ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif. Pada bab kedua syahadat yaitu sama poinnya, menerima, menjalankan, memahami, mengomunikasikan, yaitu sudah sesuai dengan KKO karena sudah ada afektif, psikomotorik, kognitif, dan psikomotorik. Pada poin kedua yaitu kesesuaian silabus dengan materi. Pada bab pertama rukun Islam sudah sesuai, yaitu pada poin pertama menerima kebenaran rukun Islam. Jadi di dalam buku ajar itu sudah dijelaskan bahwa rukun Islam itu artinya 5 perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Jadi peserta didik diharapkan dapat menerima kebenaran rukun Islam itu. Yang kedua, memahami rukun Islam. Di dalam buku ajar juga sudah dijelaskan bahwa rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sehingga peserta didik dapat memahami rukun Islam, bahkan sudah bisa menghafalkannya dengan baik. Yang ketiga, menjalankan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebagai cerminan dari rukun Islam. Jadi rukun Islam itu kewajiban bagi orang yang beragama Islam, sehingga kita wajib menjalankan sholat, zakat, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan rukun Islam. Jadi peserta didik ini diharapkan bisa menceritakan kepada sesama temannya atau lingkungan sosialnya, yaitu bahwa rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Pada bab kedua kalimat syahadat yaitu sudah sesuai dengan materi. Yang pertama, menerima kebenaran kalimat syahadatain, yaitu sudah dijelaskan pada buku ajar, yaitu semua itu merupakan bukti dari persaksian kita kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang tercantum dalam kalimat syahadatain. Syahadatain itu adalah 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang kedua, menjalankan sikap patuh dan tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari kalimat syahadatain. Jadi diharapkan peserta didik itu bisa atau memahami tanggung jawab atau sikap mempelajari kalimat syahadatain, perilaku yang sesuai dengan kalimat syahadatain. Siswa bisa mengetahui tentang itu, seperti mencontoh akhlak terpuji pada Nabi atau ibadah itu hanya kepada Allah, dan di materi buku ajar itu sudah tercantum semua. Yang ketiga, memahami kalimat syahadatain. Di buku ajar sudah dijelaskan juga
syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan kalimat syahadatain. Jadi peserta didik bisa mengetahui atau memahami dengan baik yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, disebut syahadat tauhid. Bersaksi pada Nabi Muhammad utusan Allah, disebut syahadat rasul dengan lafal wa asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata yang perlu dijelaskan pada peserta didik yaitu yang pertama rukun Islam. Rukun Islam itu apa? Kita harus menjelaskan kepada peserta didik. Rukun Islam itu adalah 5 perkara wajib yang dilakukan oleh umat muslim. Yang kedua, wajib. Wajib adalah hal yang harus dilakukan oleh umat muslim. Jika ditinggal maka akan mendapat dosa. Kalimat syahadat yaitu bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat adalah ucapan umat muslim, ucapan dan perbuatan yang dimulai takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat adalah mengeluarkan suatu harta kepada orang yang kurang mampu. Melatih kepekaan terhadap saudara-saudara yang serba kekurangan. Ibadah haji itu apa? Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu. Ibadah teladan kalimat syahadatain yaitu 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul, dan itu perlu dijelaskan kepada peserta didik. Kesesuaian materi kelas 1 MI dengan Aswaja An-Nahdiyah. Dalam buku ajar kelas 1 MI sudah sesuai dengan ajaran Aswaja An-Nahdiyah karena di dalam daftar pustaka buku itu banyak kitab-kitab Aswaja yang dicantumkan seperti Matan Safinatun Najah, Kitab Bulughul Maram, Kitab Fathul Qorib, Al-Mati'ul Fiqhiyah, dan Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Kesesuaian dalil dengan materi kelas 1 MI. Dalam buku ajar kelas 1 MI ini tidak ditemukannya dalil dalam buku ajar. Yang terakhir yaitu kesesuaian evaluasi. Pada bab 1 rukun Islam sudah sesuai dengan materi dan soal-soalnya pun sudah mencakup dalam materi tersebut. Dan setelah siswa mempelajari bab 1 yang berkaitan dengan rukun Islam, diharapkan siswa mampu menyebutkan dan menghafal rukun Islam secara berurutan, mampu mendeskripsikan contoh masing-masing rukun Islam, serta dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan rukun Islam. Pada bab kedua kalimat syahadat yaitu sudah sesuai dengan materi dan soal-soalnya pun sudah mencakup dalam materi tersebut. Dan setelah siswa mempelajari bab 2 yang berkaitan dengan kalimat syahadat, diharapkan siswa itu mampu menghafal kalimat syahadatain dan mampu menghafal dengan baik dan benar beserta artinya, dapat pula mendeskripsikan dan menerapkan perilaku yang sesuai dengan kalimat syahadatain. Najis artinya kotoran. Najis wajib bagi kita untuk mensucikannya. Suci menurut agama artinya bersih. Najis dibagi menjadi 3, najis ringan, sedang, dan berat. Najis ringan adalah najis yang dikeluarkan oleh anak bayi laki-laki yang belum makan apapun. Cara mensucikannya yaitu dibersihkan dengan air saja.
Najis sedang adalah najis yang dikeluarkan oleh kotoran manusia maupun hewan. Cara mensucikannya yaitu dibasuh 3 kali dengan air yang suci. Najis berat adalah najis yang berasal dari air liur, anjing, ataupun babi atau keturunannya. Cara mensucikannya yaitu dibilas dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Istinja artinya menghilangkan najis setelah membuang kotoran. Istinja lebih utama menggunakan air. Istinja boleh menggunakan batu atau kayu. Istinja tidak boleh menggunakan batu yang basah dan licin. Bab wudhu. Wudhu adalah membasuh sebagian badan sebelum melaksanakan sholat. Syarat wudhu ada 5. 1. Beragama Islam. 2. Mumayyiz. 3. Tidak berhadas besar. 4. Membasuh dengan air. 5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Rukun wudhu. Rukun wudhu sebagai berikut. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala dengan air. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu. 1. Membaca bismillah. 2. Membasuh telapak tangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Membasuh lubang hidung. 5. Membasuh telinga luar dalam. 6. Semua dibasuh diulang 3 kali. 7. Mendahulukan anggota badan yang kanan. 8. Tidak berkata-kata waktu wudhu. 9. Menyela jenggot. 10. Menghadap kiblat. 11. Berdoa sesudah wudhu. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air dibandingkan dengan debu atau tanah yang bersih. Sebab-sebab tayamum, salah satunya tidak ada air, dalam perjalanan jauh, dalam keadaan sakit yang sehingga tidak diperbolehkan terkena air. Syarat sah tayamum: telah masuk waktu sholat, memakai tanah atau debu yang bersih, sudah berupaya mencari air, tidak haid maupun nifas pada wanita, menghilangkan najis dalam tubuh. Perkara sunnah ketika tayamum: membaca basmalah, menghadap kiblat, mendahulukan badan bagian kanan, meniup debu yang di telapak tangan, dan menggosok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Rukun tayamum: niat, menyapu muka dengan debu atau tanah, menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.